Nah ya, jadi mengapa kita tadi menggunakan database, karena kita bisa database itu bisa membantu kita eee, menelusuri ya, eee, masalah atau apa namanya, data-data kita. Yang kita gunakan adalah relational database. Nah, kalau tanpa database biasanya kita menggunakan list. Nah, list itu biasanya disimpan di spreadsheet ya seperti ini misalnya, ini, list ya. Ada student identification number, apa, ini apa, ya itulah, contoh kalau kita NPM ya. Kemudian student name, student first name, student email. Stored in a spreadsheet. Nah, kalau ini mungkin tidak ada masalah gitu ya katanya. Kita dapat mengubah nilai data, menambah data untuk, student baru atau delete student data. Ini menggunakan, data ini bisa ya. None of this action is problematic ya. Jadi kalau bentuknya sederhana seperti ini, kita, nambah data, kita, eee, buat insert data ya dan atau delete data itu atau mengubah data itu tidak ada permasalahan. Nah, tapi kalau misalnya kita berurusannya dengan tabel yang, berbeda, contohnya tabel di figur 1.4 ini ya. Nah, kita mulai akan mengalami masalah dalam, mengubah, menambah, dan menghapus data. Nah, mengubah contohnya katanya. Ini saya bisa saja jelaskan secara bahasa saya, tapi supaya, nanti teman-teman bisa, membaca kembali, memahami kembali, nanti membaca sendiri ya. Jadi saya bantu membaca dari sini. Nah, misalnya di sini, if you delete the 8th row, the 8th row, the row number 8, you not only remove Chip Marinos data, you also remove fact that there is an advisor named Tran and that Professor Tran email address is kentran@onourcampus.edu. Jadi kalau kita misalnya si Chip Marino ini sudah keluar dari kampus ya, dari kampus kita, maka kan kita delete ya. Nah, delete itu kan kalau perintah database ya kita bilang delete apa namanya, tabel student ya yang nomor NPM mahasiswanya adalah S0212. Nah, dia akan masuk ke tabel ini langsung delete satu baris ya, satu baris ini. Nah, akibatnya ternyata bukan hanya mahasiswa yang terhapus ya, tapi juga di sini karena ada catatan advisor's last name ya, jadi pembimbing akademik misalnya, Profesor Tren, maka data nama Profesor Tren sebagai pembimbing akademik juga hilang dan juga alamat emailnya si Profesor Tren. Profesor Tren ini juga hilang. Karena apa? Karena kita memang menyimpan semua datanya di satu tabel ini. Satu tabel ini. Kita tidak punya data khusus ya, tabel profesor sebagai pembimbing akademik dan alamat emailnya. Jadi kan lebih tepat sebetulnya untuk data ini, data student kita buat di tabel student saja gitu ya. Kemudian data pembimbing kita buat di tabel pembimbing. Jadi ada 2 tabel. Nah, bahwa nanti ada masalah bagaimana kita menghubungkan antara data student dengan tabel data apa, data pembimbing. Nah, itu bisa diatasi dengan relational table gitu ya. Jadi relational table itu
apa namanya, dasar pemikirannya ya itu, apa, kita mending buat tabel yang banyak gitu ya, sesuai sesuai apa namanya, topiknya, sesuai entitasnya, apa yang ingin dijelaskan oleh tabel itu, eee, dan resikonya kita harus menghubungkan tabel-tabel tersebut ya, daripada kita membuat satu tabel ya, sederhana, memasukkan semua informasi, tapi kita jadi susah ketika akan mengelola ya, mengelola, data di dalam tabel tersebut gitu ya. Ya susahnya contoh tadi ya, kita tidak bisa kan, menghapus chip Marino ini hanya bagian ABCD saja. Kalau di Excel memang gampang ya, tinggal hapus gitu ABCD. Tapi kan kita berpikir database itu berpikir ribuan data ya, ribuan data. Ribuan data itu kan kalau kita olah tidak bisa kita masuk ke sel A 8, sel B 8 gitu ya. Kita masuknya itu ke biasanya ke field ya, satu kolom gitu ya, dan tab ini row. Itu field dan row itu bisa kita buat alamat ya, alamat yang lebih mudah dibandingkan kita masuk ke sel hapus sel D8 gitu ya. Itu kalau kita urusannya dengan satu tabel tidak masalah, tapi urusannya kan ternyata misalnya informasi ini kan banyak sekali ya, semuanya dalam satu tabel, ya ribet ya, ribet. Misalnya kalau kita pecah ini menjadi 8 tabel ya, saking ini saja kan cuma baru kita 2 kompleksnya nambah 1 aja ya. Tidak hanya mahasiswa tapi ada, tabel ada informasi tentang pembimbing juga gitu ya, itu mulai ada masalah. Tapi kalau kita masukkan juga di sini misalnya ada informasi, mata kuliah gitu ya, mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa gitu ya, tambah tambah ruwet lagi kalau kita hanya jadikan dalam satu tabel. Nah, itu masalah namanya delete ya, masalah ya delete ya, delete. Nah yang kedua, masalah kedua adalah updating, value. Contohnya, you change advisor email in the fifth row. You will have an inconsistent data. Ya, jadi Profesor Taing ini kan 1, 2, 3, 4 ya, Taing ya. Misalnya kita ganti ya, tapi kita lupa bahwa Taing itu ada 2, Susan Taing itu ya. Kita misalnya ganti, Profesor Taing hanya yang nomor 4 ini. Nah, kalau banyak kan, kalau ini 2 mungkin kita tahu langsung, oh ini ada 2 ya, kita ganti dua-duanya. Tapi kalau tabel ini ribuan tadi saya bilang, Profesor Taingnya ada di, baris 3, yang pertama ada di baris ke-729, di baris yang kedua, yang ketiga, keempat itu. Jadi semuanya harus diubah. Itu juga tidak akan, mudah, apa namanya, bisa banyak kesalahan. Ya memang dengan berpikir bahwa database itu bisa melakukan delete atau update itu basisnya basis, itu ya, basisnya baca file ya, baca tabel. Baca tabel, baca baris dan baca kolom gitu ya, bukan baca sel. Ini pasti akan susah gitu ya, kalau, kita harus masuk ke sel gitu. Nah, jadi ada masalah di, update ya. Kita mengupdate satu tidak cukup ya, harus mengupdate semua tabel, semua, data yang sama di tabel tersebut. Nah, sama pemecahannya adalah kenapa tidak kita buat si advisor ini satu tabel ya. Nah, kalau ini jadi satu tabel kan ada 2 apa, satu pembimbing yang membimbing 2 mahasiswa itu dicatat di tabel pembimbing hanya 1 kan, hanya 1. Yaitu Taing, Susan, Taing ya. Jadi ini kan sebetulnya pemborosan ya. Data Taing dengan alamat Susan Taing @ourcampus.edu ini, data yang sama ditulis 2 kali gitu ya. Dari sisi kalau kita berpikirnya ribuan data gitu ya, ada informasi yang sama diulang-ulang begini ini
memboroskan space memori ya, memboroskan space memori. Nah, kalau Teng ini pasti orangnya sama kan sebetulnya ya. Ada advisor yang lain, Valdez ya, tapi ilmiahnya kan beda. Ini mungkin ada 2 kemungkinan kan, Valdez ini beda orangnya ya, atau kita salah dapat salah satu, atau dia memang punya 2 email, kita masukkan satu masing-masing email ke satu nama yang berbeda. Ya, jadi yang update ini juga itu akan mudah kita selesaikan kalau ini kita bikin tabelnya terpisah, tabel advisor ini. Jadi kita bakal tahu ini sebetulnya pembimbing itu ada berapa orang kan kalau kita pisahkan. Yang Teng ini karena memang identik orangnya, ya cukup 1 baris saja. Nah, Valdez kalau memang bukan Valdez yang berbeda ya, bukan Valdez yang sama, maka ya memang kita tulis 2 ya. Becker ini kita tulis 1. Jadi sebetulnya jumlah advisor ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 orang ya, 5 orang. Nah, sebetulnya yang simpel ya, saya sering jelaskan masalah dari bentuk list seperti ini adalah jumlah baris yang ada tidak mencerminkan jumlah entitas gitu ya, jumlah topik yang dibicarakan. Di sini memang untuk mahasiswa jumlah baris menunjukkan jumlah mahasiswa gitu ya. Tetapi tidak menunjukkan secara tepat jumlah pembimbing ya kan. Jumlah barisnya ada 1 2 3 7 ya. 7 baris ya. 7 baris itu memang benar menunjukkan jumlah mahasiswa ada 7 mahasiswa, 7 orang. Tapi pada saat yang sama jumlah baris tersebut tidak menunjukkan jumlah pembimbingnya ada 7 gitu ya. Nah, ini cara lain kita menunjukkan masalah tadi, masalah delete dan masalah update ini ya. Masalah delete dan masalah update ini kita bisa bilangnya penjelasannya itu menurut saya penjelasan lebih real ya, lebih konkret di lapangan. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu berapa jumlah pembimbing? Ya ini harus dipisah aja bikin tabel pembimbing gitu ya. Tapi kalau bahasanya buku teks gitu ya, nggak tahu alasannya apa ya. Itu dia suka jelaskan ya di buku teks apapun ya tentang database, penjelasannya itu adalah melalui ini. Ada masalah anomali katanya, anomali delete, anomali update, dan anomali insert ya, insert anomali. Nah, tapi sebetulnya tiga-tiganya adalah ya kita tidak bisa tahu jumlah pembimbing kalau data pembimbing ini disatukan dengan data mahasiswa. Ya. Nah, kita baru bisa tahu jumlah pembimbing berapa kalau kita bikin tabel pembimbing itu sendiri. Nah, ada lagi tambahan masalah ya. Misalnya sebetulnya pembimbing itu bukan, kalau dari sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ternyata bukan 5 sebetulnya, ada 6. Ada satu lagi Profesor George Green. Profesor George Green, tapi si Profesor George Green ini belum punya mahasiswa. Jadi kalau kita masukkan ke sini, resikonya ada sel yang kosong gitu ya. Ada sel yang kosong. Tapi kalau tidak kita masukkan, kita tidak tahu bahwa ada Profesor George Green ya. Jadi jadi nanti ada the term null value missing ya. Are used when nah nanti kita bahas juga null value di database seperti apa. Nah, yang terakhir itu insert ya. Insert, jadi kalau kita mau menambahkan Profesor George Green, jadi masalah itu yang disederhanakan di sini anomali tadi ya, kita tidak bisa mengubah ya data, tidak bisa menghapus data dengan baik ya, ada anomali, ada masalah, dan kita tidak bisa menginsert ya Prof Green di sini karena nanti ada kosong di sini. Nah, ini tiga masalah itulah yang menyebabkan tabel dalam spreadsheet yang biasa kita pakai untuk Excel itu tidak memungkinkan ya digunakan dalam database ya.
dalam pengertian database itu adalah isi data yang besar ya. Kita mengelola data yang jumlahnya sangat besar. Nah, ini masalah-masalahnya dijelaskan lagi di sini ya. Nah, tadi saya sampaikan lebih mudahnya ya sebetulnya kalau tabel itu bercerita tentang 5 topik, harusnya ada 5 tabel gitu ya. Ada 7 topik ya harusnya ada 7 tabel. Nah, ini kemudian yang dibuat dengan namanya relational database ya. Jadi kalau tabel itu harusnya ada 5 ya kita buat 5 aja gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita dapat tabel yang menghubungkan kelima tabel tersebut? Supaya kita dapat lagi daftar yang seperti ini gitu ya. Ini kalau ini kan 2 tabel ya. Nah, ya kita buat saja hubungan. Kita buat saja hubungan. Nah, hubungannya itu yang nanti kemudian memunculkan namanya primary key dan foreign key. Primary key dan foreign key. Ya, teman-teman sudah membaca juga kan ya, primary key apa, foreign key apa. Mungkin saya coba biar lebih simpel masuk ke sini sekarang ya. A database may store information that is more complicated than a simple list ya, maksudnya bagaimana supaya kita efisien dan efektif gitu ya menggunakan tabel. Nah, ini juga bisa permasalahan list itu dilihat dari sisi ini redundancy, multiple terms ya, sama ya, redundancy tadi saya sudah sampaikan ya. Tadi si Profesor Teng ya, dan dengan alamat emailnya ditulis berkali-kali sebanyak berapa kali bimbingan dia, gitu ya, berapa orang bimbingan dia. Nah itu kan redundant ya, redundancy. Nah kalau ini pakai data yang lain ya, project name, ini juga berkali-kali ditulis. Kemudian kedua multiple terms ya, ini sama juga ya cara menjelaskan permasalahan yang dengan cara yang berbeda ya. Tadi cara pertama dengan bilang ada anomali ya, 3 anomali delete, anomali update, dan anomali insert ya. Yang kedua dengan masalah list itu kalau satu tabel besar gitu ya, itu ada redundancy, multiple terms ya, multiple terms itu kan tadi ada tema mahasiswa, ada tema pembimbing gitu ya. Tidak jelas ya berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah pembimbing di dalam tabel. Kalau hanya mendasarkan pada tabel. Nah, tapi kemudian juga dijelaskan dengan ini ya, dengan anomali tadi. Nah, kemudian masuklah relational database ya, supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, kita buat tabel sesuai sebanyak jumlah temanya yang ada dalam database tersebut. Jadi, relational database will break up ya, akan memecah satu tabel besar tadi into several parts ya, ke dalam banyak bagian, banyak tabel lah ya. Jadi satu bagian itu untuk setiap topik, untuk satu tema. Nah, misalnya ada tabel project ya, atau list project, ya, daftar project. Nah, ini lebih baik dipecah menjadi tabel pelanggan, tabel project, dan tabel project manager. Ya. Jadi bayangkan teman-teman ada satu perusahaan konstruksi ya. Konstruksi itu kan nerima banyak pesanan dari banyak pelanggan ya. Dari banyak pelanggan. Nah, mereka catat setiap pesanan itu ke dalam project. Nah, kan kalau kita berpikirnya dengan Excel, kita tulis saja langsung project di Bekasi gitu ya misalnya. Nama pelanggannya Pak siapa gitu ya, atau kantor mana gitu ya. Kita utus insinyur kita, insinyur siapa gitu ya. Insinyur siapa.
Nah, sekalian kita tambahkan di sini insinyur siapa itu, apa namanya, timnya berapa orang gitu ya, namanya siapa saja, kan kemudian projeknya itu membuat, gedung berapa lantai gitu ya misalnya, terus, dia, apa namanya, projeknya itu, misalnya, eee, termin, berapa kali termin gitu ya, pembayarannya. Terus pemilik projek itu, misalnya itu, eee, kantor atau individu begitu kan ya, bisa kita buat. Itu kan bisa kalau kita berpikirnya hanya, Excel biasa ya, spreadsheet hanya dalam satu tabel kan ya. Tapi kalau dalam satu tabel kita jadi bingung, projek kita itu sebetulnya ada berapa projek sih gitu ya, atau pelanggan customer kita itu ada berapa customer sih gitu ya. Kita harus masuk ke tabel itu kemudian kita pecah-pecah. Kita pecah-pecah. Insinyur kita itu ada berapa sih? Nah, lebih baik kita bikin 3 tabel gitu kan, customer, project, dan project manager ya. Masing-masing kemudian membawa, apa namanya, membawa data data detailnya sendiri-sendiri ya. Detail project nanti apa gitu ya, kita tambahkan di sini. Nah, kita gampang nanti perkara membuat lagi daftar yang besar itu, ya kalau kita sudah punya relasi antar tabel tersebut, maka akan mudah kita, eee, buat lagi gitu ya, buat lagi, tabel yang besarnya. Jadi somehow the table must be joined back together kan ya, kita harus bisa menggabungkan kembali. Nah, kita digabungkan kembali using the value of the data. Nah, jadi kita pakai tidak ya memang jadinya di project ya, has a customer kan. Nah, di project itu tidak perlu kita nulis nama customer lagi ya. Kita masukkan saja kode customer ya. Kode customer jadi di tabel project ada customer bisa berulang-ulang tertulis ya, kode customer, 10, kode customer 10 lagi untuk project A. Tapi kode customer 10 itu siapa ya, alamatnya di mana begitu ya, jenis ininya, jenis customer-nya apakah perorangan atau itu detail, itu dari customer ID ini kita bisa lari ke customer gitu ya. Eee, di customer pasti ada customer ID lagi. Jadi nanti namanya di customer ID itu, di tabel customer menjadi primary key ya. Karena dari tabel, customer kita bisa mengetahui berapa jumlah customer itu berdasarkan customer ID. Customer yang sama pasti hanya punya satu customer ID kan ya. Meskipun dia customer tersebut punya beberapa project di kita gitu ya. Nah, tapi di customer ID pasti di tabel customer pasti ditulis hanya sekali. Di tabel project, eee, apa namanya, agak redundant ya, tapi kan yang kita catat cuma kode aja. Kode itu kan cuma angka 10 10 10 10 gitu ya, beberapa kali sejumlah projeknya. Kita tidak menulis lagi nama customer-nya, tidak menulis lagi alamat customer-nya. Jadi redundant hanya sebatas di primary key itu ya. Nah, di tabel project customer ID itu namanya menjadi foreign key ya. Jadi foreign key di tabel project itu adalah sebetulnya datanya berasal dari, tabel customer ya. Di tabel customer-nya, customer ID ini menjadi primary key. Jadi foreign key ini yang menjadi penghubung ya, penghubung. Jadi kita harus menyimpan foreign key dari tabel mana ya, untuk menghubungkan, eee, 2 tabel tersebut. Nah nah jadi ini bisa untuk dipakai untuk memanggil ya, to retrieve specific customer information from customer table ya. Jadi kalau kita ingin, data yang lebih lengkap dalam satu tabel lagi ya. Nah, ketika kita memanggil data dari tabel customer ya, kita keluarkan lagi alamat, kita keluarkan lagi data-data lain ya dari customer dalam satu tabel. Kalau di dalam database relasional itu apa namanya, tidak memakan space ya, tidak memakan memori. Kenapa?
Karena tampilan yang menggabungkan ya, yang kita join back together ini ya, itu tidak disimpan sebagai data ya, sebagai data baru ya. Dia hanya memanggil saja ya. Itu query namanya ya, pakai SQL itu ya. SQL itu dia hanya bahasa logika saja ya. Jadi semacam kayak ini ya, SQL itu semacam ambil dari tabel project gitu ya, nomor project ya, lokasi project, nilai project gitu ya. Kemudian ambil juga dari tabel customer, nomor customer, nama customer gitu ya, alamat customer gitu ya. Jenis customer itu apa, perusahaan atau individu. Terus kalau kita minta tampilkan, keluar tuh ya, keluar datanya itu ya. Tapi itu tidak disimpan gitu ya. Jadi dia ketika kita stop SQL-nya itu ya, ya hilang lagi data itu ya. Datanya tetap tersimpan, yang tersimpan di tabel project dan di tabel customer. Tetap customer itu hanya customer id dan nama itu hanya di tabel customer aja gitu ya. Jadi itu enaknya database. Jadi nanti kita bisa memanggil apa namanya tampilan bagaimanapun ya selama datanya ada. Kita tinggal panggil saja, panggil baris dan panggil field saja gitu ya. Field dari tabelnya masing-masing. Jadi itu urusan logika di query di SQL. Nah, itu yang tidak ada di spreadsheet ya. Tidak ada di spreadsheet. Di database itu ada. Itu namanya pengolahannya menggunakan SQL, menggunakan query gitu ya. Mengolah yang sesuai tampilan yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita hanya menampilkan saja, mengambil dari database ya. Jadi project customer ini adalah disimpan di dalam database ya. Makanya database itu nanti biasanya misah ya dengan aplikasi. Aplikasi itu adalah bagaimana kita akan meminta data dari database. Database itu bisa disimpannya di server ya, aplikasi disimpannya di komputer client ya. Jadi mesinnya itu bergerak di komputer client. Mesin itu mengirimkan perintah saja ya. Hey, tolong database keluarkan dari tabel customer data-data ini yang diminta. Kalau sudah tayang, sudah di print misalnya, ditutup, hilang lagi data itu ya, hilang lagi. Jadi datanya kan tetap efisien di project di customer ini. Tidak seperti di list tadi ya. Kalau di list tadi datanya tersimpan full semua. Yang tadi redundant, yang apalagi redundant dan apa tadi itu istilahnya multiple times ya, itu tetap akan terjadi gitu ya kalau di ya. Ya, memang jadi more work ya memang ya, karena kita mendesain nanti ya untuk menjadikan suatu database yang bagus. Tapi dia akan menjadi solid foundation of user form and report ya. Jadi menjadi kalau desainnya bagus ya, jadi akan efisien ya, akan enak kita meminta data lagi. Nah, tadi yang student and advisor ya. Nah, advisernya kita simpan di data terpisah. Nah, bisa kita pakai primary key-nya bukan kode ya, tapi nama langsung juga bisa ya. Jadi di sini di tabel apa namanya student kita tambahkan tidak harus semua data advisor gitu ya. Cukup data yang mewakili tabel advisor ini. Jadi kita harus punya tabel advisor sendiri. Nah, untuk menghubungkannya kita cari yang akan kita simpan di sini juga gitu apa. Ya satu aja. Kalau ada kode ya, nah ini namanya kandidat key ya. Kandidat key itu kan apa di tabel ini yang bisa menjadi penghubung dengan ini. Kita pakai advisor last name oke gitu ya. Tapi akan lebih efisien lagi kalau kita punya ada namanya kode advisor ya, kode advisor. Ini yang akan kita simpan di sini tidak sebanyak ini kan, Baker itu 5 huruf,
Valdes 6 huruf gitu ya. Kalau kode kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi di sini ada 5 ya. Berarti di sini pasti 1, 2, 3, 4, 5 saja sesuai nomor di sini. Jadi memang, bisa kandidat ke itu apa saja ya, yang penting unik ya. Tetapi, desain yang baik akan menggunakan, eee, betulan yang jadi kebetulannya itu adalah yang paling efisien. Misalnya kita bikin ada kode advisor. Nah, di sini menjadi primary key, di sini menjadi, foreign key. Nah, sekarang sudah akan mengatasi ya, kalau tadi kita akan menghapus chip Marino, kita hapus, hapus gitu ya, ada tren di sini ya kehapus memang, tapi di sini kan tidak pengaruh ya, dihapus trennya tetap akan ada. Kemudian kita ubah shooting ini ya, alamat emailnya, kita tidak mengubah di sini karena ini kan, miliknya advisor ya, jadi kita ubah di sini. Ini otomatis kalau kita panggil nanti, menggabungkan antara student dengan advisor ya, ambil email, Profesor Teng ya, maka pasti ngambilnya dari sini, bukan dari, nama ini. Jadi, kita hanya cukup sekali mengubah email Profesor Teng ya, yang kalau tadi kita satukan dalam satu tabel besar, itu harus, berkali-kali sejumlah berapa kali Profesor Teng, eee, menjadi pembimbing. Nah, kalau kita juga nambah, siapa, profesor, ya, tadi kan sebetulnya ini profesornya George Green ya, tapi di sini Bill Yates. Itu kita juga bisa tinggal tambahkan saja ya, di sini nggak usah nambah. Jadi insert juga bebas ya, sebanyak apapun profesor, meskipun dia tidak ada di tabel student ya, itu bisa kita lakukan. Dan kita jadi tahu profesornya sebetulnya berapa, yang jadi pembimbing berapa, ya. Jadi demikian ya, solve the problem of list. Nah, demikian juga kalau database ini tentang ini ya, yang tadi kalau kita, tambahkan ya, permasalahan itu bukan sekedar advisor, tapi ada si profesor ini dari departemen mana. Nah, ini bisa di setiap kali kita sebut profesor, kita sebut departemennya departemennya. Kalau kita ubah Becker itu, kita tidak hanya mengubah Becker dan departemen tadi. Atau bahkan emailnya kita tulis di sini, kita ribet sekali ya kalau dalam satu tabel ya. Nah, kalaupun ini dibikin di sini ya, departemen ini, ya masalah yang sama akan kembali muncul ya. Ketika Becker ini pindah departemen, kita harus ganti menjadi, chemistry ya, kita bisa, salah kalau kita mengandalkan nulis departemen di sini saja ya. Nanti, eee, admin first name, admin email dari departemen ini, tidak terupdate ya. Kalau kita menyimpan semuanya di sini ya, accounting, departemen pon-nya berapa gitu ya, departemen name, admin name-nya siapa. Nah, lebih baik kita bikin lagi departemen itu sebagai topik sendiri lagi. Can insert departemen, can change student advisor, can delete student ya. Jadi lebih baik kita pisah-pisah. Memang ini ada bertingkat ya. Jadi student ini paling atas dia ya, baru advisor, baru departemen. Nah, ini kalau di teknik nanti membuat database, kita berpikir header header dan detail gitu ya. Jadi yang tingkatnya di atas itu dia harus jadi header ya, yang tingkatnya di bawah menjadi detailnya. Nah itu, struktur tabelnya itu bertingkat memang ya, itu bisa kita lihat dari relasi. Nah ini, contoh lain ya, customer number, cost number ya, dan enrollment ya. Jadi ada kursusan misalnya ya, kursusan bahasa Inggris misalnya ya, peserta kursusnya, ada 7 ya, ada 7. Kemudian jenis kursusnya, enggak cuma bahasa Inggris ya, kursus menggambar ini ya, kursus menggambar pastel, menggambar, bake oil ini apa, cat minyak, pastel ini
Oh ya, ini beda-beda ya. Oh ini ada cost date-nya ya. Jadi ini yang pastel tanggal 10 Januari, yang bag oil tanggal 15 September gitu ya, 15 Oktober gitu. Nah ini ini cost-nya cost apa? Ini cost-nya ini bisa dipisah lagi sebetulnya ya. Bisa dipisah lagi sebagai cost. Cost-nya ada berapa ini cost-nya? Pastel, advance pastel, bag oil-nya kan 1. Advance pastel 2, 3 ya. Jadi ada ini kita bisa lagi cost-nya ini kita pisah dalam satu tabel lagi. Tapi kalau misalnya cost ini tidak ada data lain, ya udah disatukan di sini juga nggak apa-apa ya. Toh tidak ada data lain ya. Tidak ada data lain yang kita perlukan untuk mengidentifikasi cost. Nah, tapi sebetulnya ini bukan tentang tabel cost ya, tapi tabel kita membuka kursus apa di tanggal berapa gitu ya. Kita buka kursus apa tanggal berapa. Nah, siapa pesertanya itu di tabel enrollment. Jadi kita buka kursus apa di tanggal berapa itu kita wakilkan dengan course numbers. Number di sini. Satu, satu, satu ini pasti isinya sama ya. Advance pastel yang dimulai 1 Oktober ya. Oktober yang harganya 500. Atau ini ininya ya. Ini antara query atau query kali ini ya. Customer number. Oh iya, ini query aja ini dapat kita nggak harus bikin tabel ini nih. Jadi tabelnya cukup 2 ini. Ya, kemudian nanti kita bisa membuat tabel ini dengan memanggil dari 2 tabel ini. Dari 2 tabel ini. Tapi nggak ada ya, cost-nya itu nggak ada ya. Tetap ini tabel kali. Harus ada cost supaya keluar nama cost ini. Itu ya. Ini saya harus baca di bukunya nih. Kurang ini, kurang nangkap langsung. Nah, ini juga contoh lain ya, contoh lain. Nah, ini tadi SQL sekarang ya. Bagaimana kita join back ya, menggabungkan kembali yang sudah kita pecah-pecah. To combine the data in the three table ya. We do using SQL select statement. Nah, jadi ini mesinnya, mesinnya dari database tadi kita akan manggil itu kita pakai perintah select ya. Select dari tabel apa gitu ya. Ini kita sepakati ya. Misalnya tabel itu huruf besar semua gitu ya. Tapi ini tidak harus ya. Nah, tapi ini isi field-nya yang mana itu ini biasanya sudah disepakati bersama nih. Kalau huruf besar ini tidak selalu ya. Nah, tetapi ini pada umumnya seperti ini penulisan field itu ya. Customer last name 3 kata ya, tapi kita satukan. CLN-nya dibesarkan ya. Supaya apa? Supaya karena kalau kita kode terus field-nya ini ada spasi, itu nanti harus kita kasih kurung tegak gitu ya. Kurung tegak kalau ada spasi itu harus dibuka kurung tegak, ditutup kurung tegak. Itu jadinya ruwet banget kelihatan kodenya. Jadi mendingan supaya kita tidak harus menulis kurung tegak, kita tulis semuanya dalam satu kata gitu ya. Tapi supaya jadi 3 kata dengan dijadikan satu kata jadi bingung ya, kita tulis setiap kata dalam 3 kata yang digabungkan itu awal katanya kita kasih huruf besar. Nah, itu ya. Jadi untuk menggabungkan lagi kita panggil aja. Select dari customer, field customer last name, field customer first name, field phone ya. Kemudian ambil juga dari cost, field cost date ya, ambil dari enrollment, amount paid. Berarti tetap tiga tabel ya. Dari cost, fee. Nah, tapi harus disebut lagi dari yang kita panggil ini harus ada select terus diikuti from. From-nya itu adalah menunjukkan tabel ini apa saja yang dipakai di dalam select ini ya. From customer, from enrollment, dan from cost. Nah, kemudian karena kita pakai relasi tadi ya,
customer number itu sama dengan enrollment customer number ya, kita harus spesifikasi relasinya itu. Jadi ada 2 di sini ya relasinya, customer sama dengan customer number, sama dengan enrollment ya, cost number sama dengan enrollment cost. Itu yang membuat kemudian nanti hasilnya ini. Itu adalah daftar peserta kursus ya dan biaya yang mereka harus bayarkan. Jadi kalau di Excel ya ini langsung kita berpikirnya ya. Tapi kalau di database ini ternyata terdiri dari 3 tabel ya, tabel customer, tabel cost, dan tabel enrollment. Ya, tabel enrollment. Nah ini dipanggil dengan SQL seperti ini. Nah kalau diakses SQL ini di apa namanya diberikan fasilitas. Ya. Kita tidak harus hafal cara menulis, ya, harus select dulu, baru from, baru where ya. Nah where-nya juga kalau ada 2 where harus pakai n gitu ya. Ini diberikan bantuan dalam bentuk namanya query based example ya, QBA. Ini tapi tidak ada ya di sini. Nah ini QBA itu ini sebenarnya. Nah, ini relasinya ya. QBA-nya nggak ada. QBA-nya nanti bisa dilihat pas kita menyusun database Excel ya. Akses. Nah, tapi juga tidak harus hanya pakai akses ya. Yang besar-besar database itu pakai Microsoft SQL Server misalnya ya, seperti ditunjukkan di sini. Tapi sama bahasa query-nya sama ya. Di bagian DBMS apapun gitu, itu query-nya tetap sama. Saya kira saya bisa coba ini aja nih ya, kita masukkan ke database yang ada di sini. Saya coba lihat di ininya, biar ada realnya kita 1140 ini ya. Coba cek, tapi ini nggak tahu bisa di ini nggak ya? Atau pakai soal aja kali. Ini kan ada banyak ya. Ini pakai pakai bahasa query semua. Nah, kalau yang apa namanya? Ini workbench ini saya minta juga ya, sudah ya? Kemarin udah Pak, pas PR Pak. Iya, pas PR ya. Nah, terus yang ini juga problem udah ya? Udah pada bisa. Ada pertanyaan nggak? Atau dari yang saya sampaikan dulu deh. Kalau sudah pada bisa sih, ya nggak harus saya cobain ya. Udah ini semua, puas semua kemarin ngerjain aksesnya. Perlu saya tunjukkan? Hanya banyak aja Pak datanya, jadi harus satu-satu masukin. Satu-satu ya. Kalau ininya paham ya. Nah, tadi saya nambahin penjelasan saja ya. Yang kemarin saya mungkin belum saya jelaskan. Iya Pak. Ini kalau bisa saya copy sih bisa cepat ya. Tidak harus kita ini satu-satu. Misalnya ini ya. Iya Pak, ini kemarin jadi satu-satu, nggak bisa sekaligus dia. Nah ini saya coba copy ya. Position supervisor ini soalnya gimana? Create a Microsoft Access database. Create employee table. Ini mah nggak bikin itu ya, nggak bikin beda apa relasi belum ya. Coba yang ada relasinya. Yang di chapter 2 Pak. 2 ya.
Eee Soal aja ya, karena nggak mungkin saya bahas chapter 2 lagi juga ini, udah kebanyakan. Nah, foreign key tadi sudah beberapa ya saya sampaikan, kita coba salah satu soal aja. Dari yang dibahas atau ini coba kalau yang dibahas ini. Nah, ini nanti ada ini juga ya, normalisasi. Normalisasi itu juga kalau teorinya cukup, agak jelimet ya, harus, normalisasi tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Nah, tapi sebetulnya intinya ya memecah tabel juga sebetulnya memecah tabel, tapi, kemudian, dijelaskan secara konsep itu ada banyak, pengertian-pengertian gitu ya, penjelasan-penjelasan kenapa memecah tabel itu, panduan-panduannya gimana. Workbench, nah ini apa ya, sudah tapi ini ya, Garden Glory ini coba ya. Property name, street. Nah ini aja nih, ini ya, assignment tabel data. Oke ini aja deh ya, nggak apa-apa udah dikerjakan. Tapi panjang nih. Nah jadi ini WP departemen dulu, departemen name. Nah itu ya, saya copy. Terus project name, WP project yang bawah ya. Ini project, terus ada assignment ya. Assignment, ini assignment-nya. Saya coba masuk akses. Jadi mungkin nggak sampai selesai nggak apa-apa ya, dilihatkan aja. Mungkin nggak harus ngentri gitu maksud saya. Cuma saya nggak tahu juga bisa nggak dengan copy paste aja. Kalau nggak ke notepad dulu. Oh ya, ini sebetulnya saya kalau pakai laptop satu lagi, dia bisa copy tabel itu udah otomatis dari PDF gitu, sudah otomatis tabel juga. Nah, ini juga nggak bisa memang ya, apa namanya, harus satu-satu. Kalau di notepad-nya begitu tadi ya memang jadi satu-satu. Memang tetap kayaknya, eee
saya harus buka laptop lama. Nah, cuma kan intinya bukan di situ ya. Intinya saya ingin menunjukkan di laptop apapun teman-teman bisa tidak harus ngopi gitu ya. Tidak harus ngetik satu-satu. Nah, kalau ini sih karena tidak ada properti, ini sebetulnya saya bisa klik kanan ini terus copy text as table gitu ya. Kalau di laptop saya yang Adobe-nya Adobe profesional dia ya. Adobe profesional di sini saya bisa copy text as table ya. Jadi ini langsung tetap kolom-kolomnya kejaga. Tapi kalau ini ya terpaksa harus ada apa namanya? Begini nih di titik koma misalnya ya. Building-nya ya ini agak banyak masih. Saya satu aja deh ya. Ini titik koma. Nah, legalnya juga kasih titik koma, tarik ya. Titik koma mana? Titik koma, tarik. Titik koma, tarik ya. Nah, ini kalau baris baru pindah ini titik koma, tarik. Lumayan. Titik koma, tarik. Ini finance, titik koma, tarik. Titik koma, tarik. Ya ininya nggak tahu lebih mending atau sama aja daripada ngetik ya. Nambahin titik koma begini. Nah, ini titik koma, tarik, titik koma, tarik, tarik. Supaya mau nyobain juga ngerjain yang lain. Atau koma ya, tapi semua kalau koma semua ya. Nah, sudah ya. Jadi di save. Save misalnya sebagai ini ya. Apa ini tabel departemen WP departemen. Nah, baru dipanggil dari sini. External data, text file ya. Ini apa? Export, import ya. Import text file-nya mana? Filenya ini. Import text file. Browse dokumen. Mesh. Nah, WP departemen open. Import ya. Oke. Nah, ini delimited ya. Next. Nah, udah otomatis dikasih lagi. Jadi next lagi. Kan udah ya, semikolon kan otomatis. Kalau koma juga dia bisa. Koma kan ada yang penting pakai tab, pakai semikolon, pakai koma atau space ya. Itu bisa sebagai delimited. Next. Nah, ini apa? Kita ikuti yang sesuai di sini ya. Jadi tidak dari ini departemen name ya. Nah, ini apa sih? Oh, harus buka tutup nih. Departemen. Terus budget code ya. Terus office number. Terus departemen font.
Nah, ini ya anggap tag semua kan. Ini primary key, tag. Tapi saya nggak usah kasih fieldnya berapa lah ya. Next, primary key-nya pakai department name ya. Jadi choose my own primary key, department name. Next, WP department. Finish. Jadi otomatis dia sudah punya tabel ini. Nah gitu caranya ya. Nanti kalau yang kedua juga sama prosesnya. Ya saya hanya nambahin bisa ngopi aja sih. Bisa tidak harus diketik satu-satu. Ini juga sama ya. Nah, tapi kalau begini tetap masih lama sebetulnya ya. Jadi silakan apa namanya dicoba di rumah aja, di sesudah kuliah aja. Ini juga sama masuk ke ini lagi ya, new gitu ya. Nah di paste gitu. Nah ini nanti juga ini tentang buildingnya ya, building gitu. Di ada itu lagi. Nah harus dari sini. Administration ini berapa field? Berapa? Ya ada banyak ya, sampai start date, end date. Nah, tapi di sini juga sudah jelas lah ya, apalagi kalau sudah dikerjakan ya. Yang penting sih sebetulnya nanti SQL-nya itu kalau di sini ya, kita bikinnya create query design gitu ya. Nah, ini maksudnya tidak perlu, saya bilang tidak perlu apa namanya pakai kode itu, karena kita bisa langsung begini saja. Nah, terus view langsung ya. Ini tapi belum kita gabungkan dengan tabel yang lain ya. Tidak ada. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat SQL view-nya, nah ini kan select juga itu ya. Select departemen name gitu ya, WP departemen. Kita bisa bikin langsung di SQL view atau bisa kita bikin di design view ini. Design view ini kita tidak perlu hafal gitu ya. Tidak perlu hafal SQL, bahasa SQL ya. Yang tadi pakai select form itu kalau salah sedikit aja itu kan apa namanya where-nya itu sebelum form misalnya itu nggak jalan. Tapi kalau ini gampang jalan. Tapi memang kalau ini tidak bisa soal ujian ya. Di soal ujian Anda bikin query by example kan tidak ada akses. Jadi mau tidak mau harus pakai yang SQL. Jadi SQL view ini tetap harus dihafal juga gitu ya. Caranya nulis select itu terus antar field itu pakai koma ya. Nah, ini kalau satu tabel sebetulnya tidak perlu disebut tabelnya di sini ya. Tapi kalau ada beberapa tabel dan apalagi ada field yang namanya bisa ada di tabel 1 dan di tabel 2 ya, harus disebut tabel titik baru fieldnya gitu ya. Tabel titik baru fieldnya. Ini kalaupun tidak begini sama aja jalan juga ya. Ini misalnya saya hapus. Nah, ini jalan juga ya. Jadi karena ini cuma satu tabel. Nah, tetap jalan juga ya. Kita lihat kembali ke SQL-nya berubah lagi nggak? Enggak. Jadi ini SQL-nya yang sederhana begini aja. Select departemennya, budget code, office number, department from WP departemen. Nah, kalau misalnya kita mau tambahin ya, juga bisa ya. Tambahin meskipun satu tabel kita kan bisa nih. Ini kita mau nulis BC atau apa ya? Hanya kita tampilkan apa ya? Departemen 360 semua ya. Building
yang sama apa ya? BC 400, BC 900, BC 500. Biar ada 2 gitu kalau kita keluar. Nah, building 01. Building 01 2 ya. Nah, di sini ya, office number sama dengan kriterianya BILD like ya, kita sebut like BILD apa tadi 2 nggak ada ya, saya hapus dulu. BILDG ini deh ya, saya copy deh ya, kan ada 210 230 ya, 250 kan, itu coba kita keluarkan hanya itu saja. Nah, ini 10-nya dihapus. Nah, ini yang 2 ke belakangnya berapapun, enggak sih. Ada apa lagi nih salah? Oh, ini pakai bintang kali ya. Nah, gitu ya. Jadi yang building 01 210 220 230 250 yang 2 ke belakangnya beda-beda itu keluar. Nah, ini contoh. Nah, di SQL view-nya gimana? Di SQL view-nya ada where department office number like sama dengan like ini building ya. Tapi ini pakai tanda kurung ini tidak wajib deh kayaknya. Coba saya hapus tanda kurungnya ya. Nah, di akses ini dia kadang jadi lebih ribet, tanda kurungnya jadi lebih banyak ya. Ada bahasa tambahan. Enggak. Oh, enggak bisa. Satu. Ada 2 tadi ya. 2. Oh, ada 2 ya. Nah, ini yang apa namanya? Tambahan saja ya. Jadi yang kalau di ujian pakai SQL jadi pakai ini. Nah, apakah jalan atau tidak? Memang ditentukan SQL itu kita kopikan ke sini harus jalan. Kalau tidak jalan berarti ada kesalahan tadi. Jadi kalau teman-teman tadi ngisinya di sini kurungnya 1 belakang itu mungkin tidak akan. Oh, ini karena ada ini ya. Jadi SQL WP departemennya ini dikurung dulu gitu ya. Ini harus ada tutup kurung yang pertama. Kemudian di belakang dikurung lagi untuk nutup where yang ini ya. Jadi harus dikurungin ya where-nya. Demikian ya. Ada pertanyaan? Mbak Rizky? Nah, mungkin soalnya saya nanti review ya yang sudah dikerjakan. Nanti kalau sudah cukup ya tidak perlu latihan lagi. Kalau kurang nanti saya tambahkan 1-2 lagi latihan ya. Itu akan keluar lah yang di ujian nanti yang seperti ini gitu ya. Yang SQL-nya bikin SQL-nya macam-macam nih di sini. Soal SQL di bab 2 ini sudah banyak ya. Harus sudah pada bisa. Sudah sampai ini kan ada ini juga ya. Nah, ini comment on appropriate the following design. Oh, ini sih desain ya, belum. Kalau yang contoh pengolahan, oh di chapter 3 ya. Chapter 3 belum ya? Belum saya soalkan ya? Baru 1-2 ya? Kan dibagi 2, Pak. Ada yang 1 chapter 2, 1 chapter 3. Oh, udah, chapter 2-3. Ada, Pak, chapter 3. Saya pikir Iya. Beda orang, Pak. Kenapa? Kan dibagi 2. Ya, Kan saya belum cek. Nanti saya cek ya soalnya. Nah, ya ini di SQL ini udah banyak sekali ya soal-soal. Tapi belum, Pak, yang chapter 3 belum ngerjain. Oh, chapter 3 maksudnya dibagi 2? Tadi yang sudah saya
tugaskan sudah termasuk ini? Ya Allah ini. Ini bayinya. Apa namanya? Kan Bapak ngasih 2 tuh, ada chapter 2 sama chapter 3. Nah, yang satu orang kan 1, jadi belum ngerjain chapter 3, Pak. Oh, tapi udah ditugaskan, ada chapter 3 di situ, ngerjain yang mana saja? Iya Pak, jadi kemarin bagi 2 Pak, saya chapter 3, Putri chapter 2 gitu Pak. Jadi mungkin kalau Putri belum ngerjain chapter 3 gitu Pak. Oh iya. Bukan chapter 2 Mbak Putri ngerjain yang mana saja, Mbak Rezky yang mana saja. Chapter 3 Mbak Putri ngerjain mana saja, Mbak Putri Ya, mana saja. Bapak bilang Enggak Pak, salah dibagi 1. 2 gitu. Oh gitu, saya keliru. Iya. Ya. Ya udah nanti harus dua-duanya tahu soalnya chapter 3 ini ya. Chapter 3-nya harus tahu. Saya ingat saya bikinnya begitu. Salah benar. Ya Mbak Rezky berarti belajar chapter 2 gitu kan. Mbak Putri belajar chapter 3 ya, karena belum ngerjain. Nah, atau dua-duanya belajar berdua. Yang saya sudah kerjakan dikasih ke Mbak Putri, yang Mbak Putri sudah kerjakan dikasih ke Mbak Rezky ya. Dilihat itu. Nanti saya juga lihat ya hasil pekerjaan teman-teman, nanti kalau ada koreksi-koreksi saya sampaikan. Dan kalau misalnya kira-kira perlu ada latihan lagi, saya kasih masing-masing mengerjakan baik chapter 2 atau chapter 3 lagi gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan ya. Yang penting saya yakin sudah bisa lah ya mengerjakan, nanti kalau saya bikin soal ujian itu sudah bisa mengerjakan. Jelas ya? Nah di SQL kan sudah cukup banyak nih soal-soal SQL ini yang tadi saya mau sampaikan ya. Nah jadi udah mengolah ya macam-macam kan. Nah, mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan sudah mewakili ya, sudah dapat ini maksudnya begitu nanti. Nah tapi apa namanya lebih jelasnya memang harus dipraktekkan. Praktekkan yang belum praktek SQL nanti bisa dilihat.